Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 24 Agustus tahun 2022. Puji Tuhan untuk semua berkat Tuhan yang boleh kita rasakan hingga di pagi hari ini. Baiklah, kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini, dan pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Mereka telah mencuci jubah mereka. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi hari ini. Kembali lagi pagi ini kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam hidup kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul Mereka telah mencuci jubah mereka. Dan ayat firman Tuhan kita terdapat dalam Wahyu 7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Di atas laut kristal yang di depan tahta itu, laut kaca yang bening itu seakan-akan bercampur dengan api. Begitu berkilau-kilauan dengan kemuliaan Allah berhimpunlah rombongan yang telah mengalahkan binatang itu dan patunya dan bilangan namanya. Mereka berdiri bersama anak domba di bukit Sion memegang kecapi Allah bersama 144.000 orang yang ditebus dari antara manusia. Dan kemudian terdengarlah bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah melewati masa kesesakan seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya suatu bangsa. Mereka telah menanggung penderitaan masa kesesakan Yakub. Mereka telah berdiri tanpa pengantara selama pelaksanaan terakhir penghakiman Allah. Tetapi mereka telah dilepaskan karena telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Yang paling ditinggikan dari umat tebusan yang berdiri di hadapan tahta Allah dan anak domba, berpakaian putih, menang mengatasi konflik karena mereka telah melewati kesengsaraan besar. Mereka yang telah menyerah pada keadaan daripada terlibat dalam konflik tidak akan tahu bagaimana bertahan di hari itu. Ketika kesedihan akan menimpa setiap jiwa, di mana seandainya Nuh, Ayub dan Daniel ada di situ, mereka tidak dapat menyelamatkan satupun anak-anaknya, karena setiap orang harus menyelamatkan jiwanya dengan kebenarannya sendiri. Jadi kalau kita lihat di kesimpulan, ingat, kita diselamatkan bukan karena kesetiaan orang tua saya, tapi hubungan saya dengan Tuhan secara pribadi. Jadi keselamatan itu pribadi. Penebusan itu juga adalah pribadi. Bukan kepada kelompok, tetapi kepada pribadi. Nah, pekabaran kita hari ini, mereka telah mencuci jubah mereka, maka kita ingat kembali dalam Kejadian pasal 3. Ketika manusia berdosa, dia bersembunyi dari Tuhan, dia membuat pakaian dari daun pohon ara, lalu kemudian pakaian itu tidak bertahan, oleh karena Tuhan sendiri menyembelih seekor binatang, lalu kemudian kulitnya dijadikan pakaian. Nah, pakaian itu sebenarnya itu adalah simbol. Jadi pakaian yang digunakan oleh bangsa Israel, yang ketika mereka ada di, maksud saya adalah ketika bangsa Israel ada di perjalanan menuju ke Kanaan, maka mereka di sana
Mereka banyak melihat simbol-simbol. Jadi simbol-simbol itu datang daripada simbol yang pertama di kitab Kejadian, yaitu ketika seekor domba disembelih, kemudian kulitnya itu dibuatkan pakaian. Nah, tadi saya katakan pakaian ini sebenarnya adalah merujuk kepada Yesus. Pakaian ini adalah simbol kebenaran Yesus itu sendiri. Kita tidak dapat tidak dapat membenarkan diri kita. Dan tidak ada oknum di dunia ini yang bisa membenarkan kita. Kita kan bersalah. Nah, kalau kita bersalah, maka hukumannya adalah kematian. Tetapi Yesus membenarkan kita. Dia membungkus kita dengan pakaian kebenaran. Nah, itulah ketika seekor domba disembelih, seekor binatang disembelih di kitab Kejadian, maka itu semua merujuk kepada Yesus yang mati untuk kita. Memang di kitab Kejadian tidak bilang domba disembelih, tetapi karena Yesus adalah anak domba Allah, maka itu merujuk binatang yang di kitab Kejadian yang disembelih untuk diambil kulitnya dijadikan pakaian, itu berarti adalah domba. Jadi kita tidak dapat dibenarkan oleh diri kita sendiri. Kita dapat dibenarkan hanya oleh karena Yesus saja. Makanya itu yang disebut dengan proses pembenaran. Kita bersalah, kita tidak layak, tetapi Yesuslah yang melayakkan kita, yang membenarkan kita oleh dirinya, oleh pengorbanan dirinya untuk kita. Jadi puji Tuhan untuk pekabaran hari ini. Biarlah kiranya kita dapat dikuatkan dan mengambil keputusan, mengambil komitmen untuk mau datang kepada Yesus, setia kepadanya, mengakui dia sebagai Tuhan, dan menerima dia sebagai juru selamat. Bukan kelompok, tapi juru selamat pribadi kita masing-masing. Tuhan kiranya memberkati pekabaran pagi ini, boleh menjadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan sudah jaga pelihara kami hingga pada pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan pelihara kami dengan berkat-berkat-Mu. Dan janji-Mu menyertai kami, apapun yang kami hadapi, biarlah selalu dengan Tuhan. Dan sepanjang hidup kami, bahkan sepanjang waktu kami berada di dunia ini, biarlah kasih-Mu menyertai kami. Berkati pendengar renungan pagi di mana saja berada. Biarlah berkat-berkat Allah memenuhi kehidupan kami semua. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.